بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة Hadhihi ummatukum, inilah umatmu wahai Muhammad, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Inilah umatmu wahai Muhammad. Jadi waktu itu diperlihatkan kepada Rasulullah umat yang sangat banyak, yang akhirnya umat yang terakhir yang lebih banyak daripada umat Nabi Musa. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, di antara yang banyak itu nanti ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kita telah jelaskan bahwa yang dimaksud 70.000 adalah di setiap satu kurun, ya, satu zaman, yaitu setiap 100 tahun disaring 70.000 dari umat Muhammad SAW yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tanpa hisab itu maksudnya salah satunya adalah tidak ditanya-tanya. Berdasarkan hadis Nabi, man su'ila faqad udzibah. Barang siapa yang ditanya-tanya nanti di hari kiamat, maka itu bagian dari azab. Jadi pertanyaan sudah membuat orang tersiksa. Mirip-mirip kalau di pengadilan. Jangankan di pengadilan, baru ketemu penyidik saja sudah tidak enak perasaan, tanya-tanya, capek. Ya. Kemudian summa nahadha, kemudian para sahabat beliau Rasulullah SAW berdiri, fadakhala manzilahu, lalu beliau masuk ke dalam rumahnya. Dari sini ulama kita menjelaskan bahwa salah satu metode Rasulullah dalam mendidik itu membuat penasaran. Jadi menyampaikan tidak selesai, kemudian masuk. Dan yang terjadi adalah fakhadun nasu fi ulaika faqala ba'duhum, maka para sahabat kemudian berbincang, ngobrol, siapakah yang dimaksud 70.000 itu, ya. Di antara mereka mengatakan, fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan yang dimaksud 70.000 masuk surga itu tanpa hisab, tanpa adab adalah para sahabat, orang-orang yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dari sini ulama kita mengatakan keutamaan para sahabat. Jadi kemuliaan dan keutamaan para sahabat yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apa definisi sahabat? Ya. Jadi sahabat itu adalah man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi imanin wa mata bil iman. Siapa saja yang bertemu dengan Rasulullah walaupun waktunya sekejap, tapi dia beriman kepada Rasulullah dan mati dalam keadaan beriman. Nah, itulah para sahabat. Jadi tidak semua yang bertemu Rasulullah itu disebut sahabat, ya. Karena tentu ada orang kafir, ada orang munafik dan seterusnya. Kemudian berkata yang lain dari kalangan sahabat, fala'allahumul ladina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Jangan-jangan yang dimaksud 70.000 orang itu yang masuk surga bebas tes adalah orang yang lahir dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan beriman, tidak mempersyarikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini disebut sebegini? Sederhananya begini, saudara sekalian. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi manusia itu empat macam. Yang pertama, ulidar rajulu mu'minan wa ya'ishu mu'minan wa yamutu mu'minan. Jadi ada nanti telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang itu lahir dalam keadaan muslim, artinya dia dilahirkan dari ibu dan bapak muslim, kehidupannya adalah kehidupan yang Islam, matinya dalam keadaan beriman. Ini kelompok yang paling baik, ya. Dan kita selalu diwanti-wanti oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini kelompok manusia pertama. Kelompok manusia kedua yang diciptakan dan ditetapkan oleh Allah, ar-rajulu wulida kafiran wa ya'ishu kafiran wa yamutu kafiran. Ada orang lahir dalam keadaan kafir, maksudnya kedua orang tuanya adalah kafir. Wa ya'ishu kafiran, hidup dalam keadaan kafir, kehidupannya artinya dia tumbuh besar dalam keadaan kafir dan mati dalam keadaan kafir. Nah, kelompok ketiga, Bapak Ibu sekalian, ulidar rajulu mu'minan wa ya'ishu mu'minan wa yamutu kafiran. Ada orang lahir dalam keadaan beriman, mati dalam hidup dalam keadaan beriman, matinya kafir. Ini sungguh celaka, ya. Sudah lahir dalam keadaan beriman, hidupnya Islam, dia beriman, tapi sayangnya mati dalam keadaan kafir. Waliyadzubillah. Nah, ini salah satu modelnya adalah orang yang mati dalam keadaan murtad. Mati dalam keadaan murtad. Yang terakhir adalah ulidar rajulu kafiran wa ya'ishu kafiran wa yamutu mu'minan. Ada orang ditetapkan oleh Allah lahir dalam keadaan kafir, hidupnya penuh dengan hidup dalam keadaan kafir, bahkan bukan sekedar kafir biasa, dia juga jahat. Istilahnya sudah kafir, bajingan tolol. Tapi matinya mati dalam keadaan beriman, dan itu ada. Salah satu yang sangat membahagiakan kita, ya, kasus siapa ini namanya, Freddy Budiman, yang apa itu, yang gembong narkoba itu, ya, subhanallah, orang kafir, hidupnya kafir, bahkan jahat.
tapi matinya dalam keadaan beriman. Subhanallah. Bahkan saya pernah nonton suatu berita, salah seorang sipir penjara itu mengatakan waktu selesai dieksekusi mati Freddy Budiman itu, karena dia Islam, sempat masuk Islam beberapa lama ya sebelum eksekusi mati itu. Lalu setelah eksekusi mati itu ditemukan kesaksian sipir penjara itu, tubuhnya sangat wangi ya. Jadi ini subhanallah ya, hidupnya kafir, memang lahir dalam keadaan kafir, matinya beriman. Dalam hadis dikatakan atau dalam riwayat, kesimpulan ulama, al-islamu yahdimu ma qablah. Islamnya seseorang itu menghapuskan semua dosa-dosa yang telah lampau. Tapi ini juga bukan, ini satu pelajaran supaya jangan kita berharap kalau begitu Ustaz, biar bisa jadi bajingan tolok dulu. Bajingan dulu, nanti insya Allah di ujung-ujung hari sebelum saya rasa sudah mau mati baru saya bertobat. Oh tidak ada yang bisa menjamin ya. Maka itu 4 kelompok manusia yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan kita berdoa ya, jadi yang pertama lahir dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, dan mati dalam keadaan beriman, yang ujungnya sesuai dengan pembahasan kita berharap mudah-mudahan masuk surga dalam keadaan tanpa hisab, mudah-mudahan ya. Dan itu disaring 70.000 dari setiap zaman ya, setiap 100 tahun. Kita kembali ke hadisnya. Wa dzakaru asya'an fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbincangan yang cukup panjang, yang cukup alot, maka Rasulullah SAW tidak lama kemudian keluar lalu mengabarkan kepada para sahabat. Lalu Rasulullah mengatakan ciri-cirinya atau amalan yang mereka lakukan yang menyebabkan umatku itu nanti 70.000 itu masuk surga tanpa hisab. Yang pertama, humul ladina la yastarqun, mereka yang tidak suka minta diruqyah. Nah, di sini penjelasan perlu kita ulang sedikit. Rasulullah mengatakan la yastarqun, Rasulullah tidak mengatakan la yarqun. Artinya yang tidak baik itu artinya dimakruhkan selalu minta diruqyah. Adapun selalu meruqyah itu baik. So, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, kalau kamu bisa memberikan manfaat kepada saudaramu, berikan. Maka yang dimakruhkan itu adalah sedikit-sedikit minta diruqyah. Sakit kepala sedikit, datang lagi di Ustaz ruqyah ke dulu. Sakit kepala aku ini, jangan-jangan saya kena ain, kena apa? Itu tidak baik. Ruqyah saja diri sendiri. Kemudian ciri yang kedua ya, wala yaktawun, mereka tidak berobat atau tidak suka berobat dengan besi panas. Jadi besi panas itu pengobatannya diakui oleh orang Arab dahulu, itu efeknya sangat efektif ya. Ditempelkan besi panas pada tubuh yang sakit, maka dia akan cepat sembuh. Tapi Rasulullah tidak suka, memakruhkannya. Kenapa? Karena ada bentuk ta'zib, ada bentuk penyiksaan di dalamnya, karena menempelkan sesuatu yang panas kayak di setrika begitu. Yang ketiga adalah wala yatatayyarun, tidak suka tatayyur. Yang lalu, seingat saya 2 atau 3 pekan yang lalu, saya menyebutkan kalimat pamali atau pimali. Itu minta maaf Bapak saudara sekalian, kalimat itu kalimat pendekatan, bahasa dekatnya saja. Karena tidak semua kalimat pimali itu atau pamali atau pimali. Pamali ini, kalau di kampung saya di Sulbar bilangnya pimali, pakai pi. Tidak semua kalimat itu ketika diucapkan dia artinya melanggar. Karena ada satu perbuatan-perbuatan tertentu yang orang tua kita bilang jangan, dia pimali, itu bukan sesuatu yang melanggar. Dia hanya tidak sampai ilmunya untuk di situ. Misalnya begini Pak, masih ingat
orang tua kita itu melarang kita tidur tiarap, tidur mopang, ya. Apalagi bahasa Indonesianya? Tengkurap. Ya. Bahasa yang digunakan oleh orang tua kita, jangan kau tidur mopang begitu, tulai manggenu. Kalau di kampung saya bapak, kalau di kampung yang lain biasanya mamamu. Kau kalau tidur tiarap begitu cepat mati mamamu. Itu kalimatnya yang digunakan tidak melanggar sebenarnya. Dia hanya ilmu yang dimiliki oleh orang tua kita itu sudah tidak cukup untuk mendapatkan bahasa yang bisa meyakinkan anak itu untuk tidak melakukan tidur mopang itu. Jadi tidur mopang memang tidak boleh. Nah, kita pernah dengarkan hadisnya bahwa kalau saya tidak salah Mu'ad, tapi bukan Mu'ad bin Jabal, pernah tidur di masjid dalam keadaan tengkurap, dalam keadaan mopang. Lalu Rasulullah SAW datang membangunkannya dengan kaki. Jadi kok dipakai kaki. Dalam riwayat itu ketika yang memang enak itu sekali-sekali tidur mopang ya, mopang terus dibangunkan oleh Rasulullah dengan kaki. Dalam riwayat itu sahabat ini Mu'ad, saya lupa Mu'ad bin siapa, dia bangun, dia bilang, mahada ya Rasulullah, ada apa ini? Ya, seakan-akan dulu kami dapatkan penjelasan, seakan-akan sahabat itu heran dengan perlakuan Rasulullah yang seakan-akan tidak sopan. Barusannya Rasulullah ini tidak sopan, bangunkan orang pakai kaki. Ternyata Rasulullah mengatakan, innaha naumatu syaitan. Sesungguhnya tidur mopang itu, tidur tiarap, tengkurap adalah tidur syaitan. Dalam riwayat itu tidurnya para penghuni neraka. Sayang sekali orang-orang tua kita tidak dapat ilmunya, tapi dia tahu bahwa itu sesuatu yang tidak baik. Maka kadang-kadang ada larangan-larangan yang diucapkan oleh orang tua kita itu bukan pelanggaran, hanya saja ucapan kalimatnya yang tidak pas. Yang kau duduki bantal kah, nanti bisul kok. Padahal masuknya itu kalau duduki bantal kah cepat rusak dan seterusnya. Itu bukan. Jadi maksud saya yang lalu kalimat bimal itu yang dimaksudkan orang kalau melakukan ini, ada yang mau dilakukan lalu tidak membuat sebuah ritual-ritual tertentu, maka dia akan celaka. Itu yang tidak boleh. Itu yang dimaksud. Ya kata ya, misalnya kalau kembali ke zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah dulu kalau mau bersafar, dia tidak langsung safar. Diterbangkan dulu burung. Nanti kalau burungnya ke kanan, maka dia akan berangkat. Kalau burungnya terbang ke kiri, dia tidak jadi berangkat. Itulah yang namanya ya tatayur. Itu yang tidak boleh. Atau ritual-ritual tertentu, ya misalnya apa kita sebut, misalnya kalau beli barang baru ada istilah pasili, itu yang tidak boleh. Itu mengandung pelanggaran dari akidah. Ya. Sampai pukul ambil kendi terus dipukulkan di barang baru. Jadi kalau celaka, makanya kau jatuh, masih baru 1 minggu dibeli itu motor kah, jatuh karena tidak lupa sili. Ini kata-kata seperti inilah yang berbahaya, yang dimaksud dalam kategori tatayur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka selalu bertawakal. Intinya yang keempat, bertawakal itu menggabungkan 3 tadi. Selalu minta diruqyah itu menghilangkan tawakal seorang hamba kepada Allah. Dia akan tawakalnya kepada sang peruqyah. Selalu minta diobati dengan besi panas, nanti dia lebih suka, lebih percaya kepada bentuk pengobatan itu, ya padahal masih ada bentuk pengobatan yang lebih baik. Begitu juga dengan tatayur. Ujungnya, saudara sekalian, Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis ini bahwa kemudian setelah mendengarkan itu, berdirilah seorang sahabat bernama Ukasha bin Mihsan. Faqala,
Ya Rasulullah, ud'u Allah li ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan saya supaya saya satu di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu. Di sini memberikan petunjuk bahwa kalau ada orang bicara tentang kebaikan, maka berusahalah menjadi orang yang pertama melakukan meminta dan menyambut kebaikan itu. Termasuk juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau ada pengumuman, ada pengajian, ya itu penting selalu kita langsung sambut. Saudara-saudara sekalian, insya Allah setelah salat sunnah nanti akan ada taklim. Mari kita duduk berkumpul untuk mendapatkan faedah. Maka kita harus selalu menanamkan dalam diri kita bahwa sayalah orang yang pertama yang harus mendapatkan kebaikan itu. Dari sini izinkan saya saudara sekalian untuk menyebut sahabat saya rahimahullah, Ustaz Ahmad Said. Beliau itu mungkin di antara antum kenal Ustaz Ahmad Said yang pernah dosen di Albir, meninggal 2013 lalu. Beliau itu orangnya selalu bersemangat untuk mengajak orang kepada kebaikan, dan dia tidak segan-segan untuk menegur protokol. Pernah saya sebutkan 2 kisah. Salah satunya, beliau pernah ceramah Ramadan di masjid dekat rumah. Dia dikasih tahu bahwa kalau ceramah tarawih di sini Ustaz cuma sekitar 20 sampai 25 menit. Itu sudah cukup lama. Apa dia bilang? Saya tidak mau ceramah kalau cuma 25 menit. Saya mau ceramah 1 jam. Saya mau ceramah 1 jam. Kenapa? Yang saya mau sampaikan ini adalah masalah tauhid, masalah yang akan menggugurkan semua pahala seseorang kalau tauhidnya tidak benar. Betul, dia ceramah tarawih 1 jam. Bayangkan Pak, pernah satu kejadian di Pak Baim-Baim, dan itu saya diberitahu langsung oleh protokol. Jadi saya gantian sama beliau di Pak Baim-Baim. Masjid apa ada di Masjid Nurul apa itu namanya? Pasar Pak Baim-Baim. Sepekan setelahnya saya datang. Jadi saya dikasih tahu sama protokol itu, dia bilang, itu tuh mantap Ustaz, luar biasa. Saya bilang, kenapa memang? Dia bilang, jadi begini Ustaz, waktu saya protokol, saya bilang, saudara sekalian, setelah salam begitu, kepada seluruh jamaah diharapkan untuk bisa duduk-duduk sejenak untuk kita mendengarkan siraman rohani dari Al-Ustaz Ahmad Said LCMA. Setelah itu katanya, duduklah Ustaz Ahmad Said. Apa dia bilang? Nanti saya sampaikan stresinya. Dia bilang, setelah memberikan salam, dia bilang, saya tidak setuju dengan apa yang dibilang protokol tadi. Masa dia bilang, mari kita duduk sejenak? Tidak ada itu ceritanya orang belajar agama duduk sejenak. Tidak ada. Bagaimana caranya Anda bisa berislam dengan baik kalau cuma duduk sejenak? Tidak ada. Tidak ada. Yang kedua, dia bilang, mari kita mendengarkan siraman rohani. Itu tumbuhan tidak bisa tumbuh dengan baik kalau cuma disiram-siram. Harus dipupuk, dipelihara dengan baik. Jadi, dia bilang, itu Ustaz, betul-betul ceramahnya panjang, tetapi betul-betul ya sangat-sangat bermutu. Jadi, stresnya yang ingin saya sampaikan bahwa begitulah seorang dai. Kalau menyampaikan, dia harus betul-betul semangat. Bagaimana bisa membimbing umat ini? Sebaliknya kita, orang-orang yang belajar, itu harus tetap semangat. Harus bersemangat. Kita dapat ilmu lagi, kita dapat kebaikan lagi. Jadi jangan mengatakan, ayo, itu lagi, itu lagi nak ulang. Memang hidup ini pengulangan. Ini pelajarannya. Ujungnya adalah Rasulullah SAW ketika didatangi oleh Ukasha bin Mihsan mengatakan, wahai Rasulullah, doakan saya supaya saya salah satu di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Rasulullah mengatakan, anta minhum, kau masuk di dalam 70.000 itu, dan itu jaminan.
Mendengarkan itu, berdirilah seorang sahabat, disebutkan faqama thumma qama rajulun akhar. Ada sahabat yang lain, karena Ukasha sudah duluan, dia bilang, wah bagus ini, dia berdiri juga. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Saya juga Rasulullah, doakan juga saya supaya saya masuk dari antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Apa kata Rasulullah? Sabaqaka Ukasha, kau telah didahului oleh Ukasha. Ulama mengatakan di situ ada pelajaran penting. Kelembutan Rasulullah ya menyanggah sahabat itu. Iya. Kau telah didahului oleh Ukasha. Bahasanya sangat lembut. Beliau tidak bilang kau saya suruh kau terlambat. Kalau bahasa saya mungkin tadi dikasih kau cepat, sudah kita bilang dulu siapa cepat dia dapat. Kau diam-diam di situ. Tidak sama sekali. Rasulullah lembut. Minta maaf. Minta maaf. Ada Pak Kiai. Bahasanya itu lembut sekali. Guru saya yang beliau memberikan rekomendasi kepada saya sampai saya lulus Madinah, Ustaz Said Abdul Somad. Itu kalau selalu bicara sama orang, biar lebih mudah dari beliau. Bahkan muridnya sendiri dia bilang, Tabe, minta maaf, saya minta maaf, boleh saya bicara? Itu banyak sekali. Itu bikin tenang hati berbicara dengan orang-orang beliau. Nah, orang-orang yang mengejawantahkan tauhid dengan baik, belajar dengan baik, insya Allah dia adalah orang-orang yang semangat mendapatkan kebaikan, dan dia juga akan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Ini ujung pelajaran kita, bahwa Rasulullah SAW telah memberitahu kepada kita beberapa syarat perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita akan masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan ada di antara kita, kalau bisa mudah-mudahan semuanya kita yang ada di taklim ini, di majelis ini, termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab insyaallah. Bilang ki amin. Masa doa tidak diaminkan? Baik. Sampai jam berapa? Masih kah? Baik. Kita pindah ke bab berikutnya, bab yang keempat. Setelah bab man haqqaqa tauhid, barang siapa yang mengejawantahkan tauhid, kita pindah ke bab berikutnya adalah bab al-khawfu minasyirki, bab menumbuhkan rasa khawatir dari kesyirikan. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaafkan, tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang mempersyirikatkannya, dan Allah akan memaafkan, mengampuni dosa selain dosa syirik bagi yang dikehendakinya. Surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah Ibrahim ayat 35, Allah berfirman tentang Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkanlah saya dan keturunanku dari penyembahan kepada berhala. Wa fil hadis, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirku al-asghar. Sungguh sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian atau terjadi pada kalian atau kalian melakukannya adalah syirik asghar, syirik yang kecil. Fasu'ila anhu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa itu syirkul asghar? Beliau mengatakan riya. Hadis yang lain, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, man mata, barang siapa yang mati, wa huwa yad'u min dunillahi niddan, dan dia menyeru, meminta
kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau mempersyarikatkan Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, dia pasti masuk ke dalam neraka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wali Muslim an Jabir, dari riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah." Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempersyarikatkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Dan barang siapa yang menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syirik, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Penjelasannya, apa hubungan antara bab ini, rasa takut dengan kepada kesyirikan, dengan bab pengajawantahan tauhid? Bahwa orang-orang yang mengejawantahkan tauhid dengan baik pasti akan tumbuh dalam dirinya sifat kekhawatiran untuk terjatuh ke dalam syirik. Buktinya Nabi Ibrahim nabi. Lalu beliau berdoa, "Ya Allah, hindarkanlah saya dari penyembahan berhala dan juga anak-anakku dari penyembahan berhala." Maka saudara sekalian, al-khawfu minasyirki, rasa takut dari jatuh kepada kesyirikan, itu akan memberikan beberapa buah atau beberapa faedah. Yang pertama, orang-orang yang khawatir jatuh ke dalam kesyirikan, yang pertama, an yakuna muta'alliman lisyirki bi anwa'ihi hatta la yaqa fihi. Orang itu, kita kalau sudah tumbuh dalam diri kita khawatir akan jatuh kepada kesyirikan, maka kita akan tergerak bersemangat untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kesyirikan dan seluruh bentuk-bentuknya, supaya kita tidak jatuh ke dalamnya. Nah, sekarang kita jelaskan sedikit pembagian syirik. Umumnya kita itu mengenal syirik ada 3. Syirik besar, syirik kecil, dan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik besar, ya syirik besar, penyembahan kepada selain Allah. Syirik kecil, ya misalnya bersumpah kepada selain Allah, bersumpah dengan nama atas nama selain Allah. Yang tersembunyi adalah riya, ya. Tapi untuk lebih mudahnya, kita bagi syirik itu jadi 2, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar terbagi 2, syirik besar yang zahir, yang kelihatan, kemudian syirik besar yang tidak kelihatan. Syirik kecil juga terbagi 2, syirik kecil yang kelihatan dan syirik kecil yang khafi, yang tersembunyi. Nah, bagaimana contohnya? Syirik besar yang kelihatan adalah penyembahan kepada selain Allah, misalnya jelas-jelas sujud di depan patung, di depan berhala. Itu syirik besar yang kelihatan. Yang kedua, syirik besar yang tidak kelihatan, misalnya ya dia berdoa kepada selain Allah, kepada selain Allah, berdoa kepada matahari, bintang, ya, dan seterusnya. Nah, perbuatan-perbuatan lain, misalnya ke tukang sihir. Tukang sihir adalah bentuk kesyirikan besar. Syirik kecil terbagi 2. Ada syirik kecil yang kelihatan, seperti menggantung jimat-jimat. Jadi gantung jimat-jimat itu syirik kecil, dia bentuk syirik kecil. Biasa jimat-jimat itu biasa dipasang jadi kalung atau jadi ini. Nanti dia ada babnya sendiri. Syirik kecil yang tidak kelihatan itu salah satunya adalah, ya, dan dia tersembunyi adalah riya. Dia adalah riya, itulah yang tersembunyi. Dan riya ini, saudara sekalian, terbagi 2.
Ada riaknya orang munafik, ada riaknya orang Islam secara umum. Jadi orang munafik itu riaknya disebut dalam Al-Quran, dan itu mengeluarkan dia dari Islam. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum inna mana. Ya, semua kita tahu ada orang yang memperbaiki sholatnya karena di sampingnya misalnya kepala sekolahnya atau calon mertua dan seterusnya. Itu cara mudah untuk membagi syirik. Kemudian buah dari rasa takut dari perbuatan syirik adalah an yakuna muta'alliman lit-tauhid wa anwa'ihi bi anwa'ihi. Untuk selalu kita mempelajari tauhid ini dan seluruh bentuk-bentuknya yang dengannya akan menumbuhkan rasa harapan yang besar kepada surga Allah Subhanahu wa taala dan rasa khawatir untuk dicampakkan ke dalam neraka akibat kesyirikan yang kita jatuh di dalamnya. Sudah masuk waktu ini? Berapa menit lagi? Oh, baik. Setelah itu, saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita perhatikan sabda Rasulullah di sini, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan syirik, maka dia masuk neraka. Itulah makna atau penjelasan dari ayat yang pertama, bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya Allah tidak mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik. Adapun orang yang kehidupannya dalam keadaan kafir, melakukan kesyirikan, tapi dia sempat bertobat sebelum matinya, maka Allah tetap membukakan pintu-pintu taubat kepada orang-orang yang seperti itu. Sebabnya, saudara sekalian, kita banyak-banyak disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa berikut ini. Ini perlu kita perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku selalu meminta kepadamu kematian yang baik, husnul khatimah. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih meminta itu. Doa yang kedua kata para ulama kita, yang perlu kita perhatikan, dia agak panjang, saya ambil ujungnya saja. Yang ujungnya adalah Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Ya Allah, aku memohon kepadamu atas setiap takdir yang telah engkau takdirkan dan tetapkan atasku adalah takdir-takdir yang baik. Takdir-takdir yang baik. Salah satu maknanya yang dijelaskan oleh para ulama, doa ini, ya Allah, aku memohon kepadamu atas setiap takdir yang telah engkau takdirkan dan tetapkan atasku adalah takdir-takdir yang baik bagiku. Maksudnya adalah kalau suatu saat kita mendapatkan masalah, musibah, keadaan yang buruk, maka kita berdoa kepada Allah bahwa yang buruk kelihatannya itu adalah takdir yang baik. Kita dapat masalah di sini, itu nanti berubah menjadi sebuah kebaikan. Sebab sekali lagi tidak ada yang bisa menjamin bagaimana ujung kehidupan kita. Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu sangat ditentukan oleh ujungnya. Maka jangan sampai terjadi seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, bahwa ada orang yang lahir dalam keadaan muslim, beriman, hidupnya dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan kafir, yaitu murtad. Dan itu bisa terjadi pada orang yang berilmu. Saya sebut satu orang, ini mungkin diantara ikhwah sekalian pernah mendengar, dan saya diceritakan langsung oleh dosen kami dulu di Madinah. Ada seorang yang dulu ulama besar,
di Saudi Arabia, orang Qasim. Kalau saya tidak salah namanya Abdullah Al-Qasimi. Itu ulama besar, sampai digelari oleh orang Saudi dan orang Arab sebagai Syekhul Islamnya abad itu. Ulama, bahkan kalau saya tidak salah di rumah ada bukunya Ar-Rudud. Itu kehebatan logikanya itu menjawab hal-hal yang dianggap jelimet oleh orang, dia bisa jawab. Tapi apa yang terjadi? Dia mati dalam keadaan murtad, dan ini yang sangat kita khawatirkan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, selalu kita menanamkan rasa khawatir kepada diri kita, jangan sampai kita mati dalam keadaan buruk. Maka dengan itu kita diajari untuk banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak belajar tentang agama kita ini. Ini saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan kita taufiknya menjalankan kehidupan kita di muka bumi ini. Semoga Allah mematikan kita dalam keadaan baik, dan kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya